Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 30 Januari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Hari ini hari Minggu biasa yang keempat. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya, lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita sering kali menilai seseorang dari luarnya. Bila orang itu menari, orang itu gemerlapan, sering menjadi daya tarik yang luar biasa. Pada mereka yang seperti itu, orang begitu mengagumi. Pengalaman ini juga terjadi dalam kehidupan beriman kita. Orang sekarang, terutama kaum muda kita, banyak meninggalkan kekatolikan karena tata peribadatan Katolik dianggap monoton. Itu-itu saja. Dalam Injil kita mendengar kisah di mana Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri karena mereka terlalu kenal akan dia. Bukankah dia itu anak Yusuf, si tukang kayu itu? Yesus orang biasa, orang Nazaret. Mereka menolak karena Yesus tidak melakukan hal yang sensasional seperti yang mereka harapkan. Apalagi dia seorang anak kampung dari Nazaret. Dan mereka kenal keluarganya yang sederhana. Yesus tidak diterima karena tidak sesuai dengan selera mereka. Saudara yang terkasih, orang sekampung Yesus tidak menerima Yesus karena mereka tertutup hatinya akan karya Allah yang dilakukan Yesus. Mereka hanya melihat latar belakang kehidupan Yesus. Pengenalan mereka terhadap Yesus sangat dangkal. Meskipun mereka menyadari kuasa Yesus, tapi mereka mengabaikan itu. Hal yang sama juga kita alami dalam kehidupan kita. Kita seringkali menjadikan Yesus sesuai kebutuhan kita. Sesuai apa yang kita pikirkan, sesuai apa yang kita inginkan. Maka jangan mengherankan kalau banyak orang yang tidak puas dengan apa yang dilakukan Yesus. Sebenarnya mereka tahu tentang kuasa Yesus yang mengagumkan. Tapi karena mereka ingin Yesus melakukan sesuai yang mereka inginkan, maka mereka menolak Yesus. Mereka melakukan kegiatan rohani yang menurut keinginan mereka. Melakukan kegiatan rohani karena selera mereka. Saudara yang terkasih, apa yang dialami Yesus di kampung halamannya di Nazaret saat ini juga terjadi pada kehidupan kita. Banyak yang beriman karena apa yang dimintanya dikabulkan Tuhan. Apa yang dimohonnya dikabulkan Tuhan. Tapi bila doa-doanya belum dikabulkan Tuhan, orang mulai menjauh dan menyalahkan Tuhan. Orang malas ke gereja, orang malas berdoa. Mungkin saja orang-orang ini kita. Saudara yang terkasih, lewat kisah Injil hari ini saya ingin mengajak kita belajar akan 3 hal. Pertama, belajar untuk terus bersyukur akan kebaikan dan cinta Tuhan. Bersyukur karena dalam kerapuhan kita, dalam kekurangan, dalam kedosaan kita, Allah tetap mencintai kita.
Allah tetap mengasihi kita. Kedua, kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punyai saat ini, kemampuan dan segalanya itu bukan semata-mata kemampuan kita sendiri, tapi karena kemurahan Tuhan. Kita diingatkan akan keterbatasan kita. Kita diingatkan untuk selalu memiliki kerendahan hati dalam hidup. Dan ketiga, kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kita lebih pasrah pada rencana dan kehendak Tuhan. Lebih berserah diri. Kita semakin memiliki pengharapan dalam kehidupan beriman. Bahwa rencana Tuhan selalu indah untuk kita yang percaya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.